Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Cici bersyukur sekali karena kita di dalam hari yang baru, di dalam tahun yang baru, Tuhan masih memberikan sekali lagi kita kesempatan untuk bisa menikmati hidup. Ciheti gimana nih kabarnya di tahun yang baru? Baik dong Ci. Iya, Ciheti tidak lihat nih, aku udah sangat semangat. Wah iya kelihatan Ci, kelihatan. Karena pagi-pagi bener, aku udah bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau ikut sekolah minggu yang pertama di dalam tahun yang baru. Betul, karena Ci. aku bersyukur Tuhan sudah memimpin di dalam tahun yang 2020, di dalam tahun yang baru ini. Aku punya semangat yang baru dan tentunya pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, Cici yakin dan percaya semua sudah siap untuk mengikuti kebaktian? Sudah siap? Iya, sekarang yang di rumah Cici ajak semua untuk berdiri karena kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita akan memulai kebaktian ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, di sepanjang tahun ini, dalam tahun yang baru, Tuhan masih memberikan kami anugerah, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, kami bisa menikmati
menikmati sepanjang hari ini, dan kami akan memulainya dengan mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Biarlah Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya saat kami akan mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan dan memuji Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat? Masih, Ci. Wah, senang sekali. Kalau gitu Cici akan ajak kalian untuk menyanyikan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Cilisti. Iya, Ci. Cintanya Tuhan itu dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Jadi kasih Allah itu sebenarnya gak berkesudahan dalam hidup kita. Iya, Ci. Yuk kalau gitu kita ajak anak-anak untuk memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada
terus dipuji di sepanjang hidup kita. Amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana anak-anak Tuhan berjanji setia untuk selalu taat dengan perintah Tuhan. Lagu apa ya Ci kira-kira yang Apa ya, mengingatkan Ci? kita untuk tetap setia? Lagu apa Ci? Tuhan Yesus, Berjanji. aku berjanji. Yuk kita nyanyi sama-sama. Masih berdiri ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi kok. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya adik-adik, sebagai doa kita tadi apa? Tetap setia, pantang mundur. Oke, janji kita sama Tuhan di tahun ini kita mau tetap setia untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Pantang mundur, oke? Betul adik-adik. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan lagu pujian. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan tahun yang baru bagi kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah. Tuhan ajar kami untuk memakai hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tolong kami supaya kami juga dapat jalankan firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami memahami dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, Cici mau cerita. Ada seorang yang bernama Tambi. Dia adalah seorang keturunan dari negro. Sehingga bisa dibayangin, kulitnya gak sama seperti kita. Dia memiliki kulit yang lebih gelap dari kita. Oleh sebab itu, karena kulitnya itu, dia kemudian sama teman-temannya suka diejek. Si hitam, begitu mereka bilang. Bahkan ada yang mengejeknya dengan memanggil, lebih putih dari salju. Salju aja kalah putihnya. Wah, gitu. Aduh, sedih sekali ya. Si Tambi ketika di sekolah selalu diejek. Ketika dia jalan di dekat teman-temannya, dia juga diejek. Jadi sampai akhirnya dia marah. Dia terus berpikir, gimana caranya ya supaya bentar lagi tahun baru, aku harus buktikan kalau aku punya kulit lebih putih dari mereka. Lalu dia pulang sekolah, ternyata dia melihat ada satu iklan di sebuah toko. Sabun kinclong memutihkan yang paling hitam. Wah, ini dia jawabannya. Aku harus beli sabun itu, karena dengan begitu kulitku bisa putih, aku bisa buktikan kepada mereka kalau aku pun juga bisa punya kulit putih seperti mereka. Sehingga aku sudah tidak bisa diejek-ejek lagi. Ini ide yang bagus. Langsung saja si Tambi beli sabun itu. Kemudian sampai di rumah, dia taruh sabun itu di bak mandi. Sampai semua satu bungkus itu dia tuangin ke dalam ember, lalu dia berendam di situ. 5 menit, 10 menit, dia berpikir, kok gak ada perubahan ya? Kan katanya memutihkan yang paling hitam, tapi ternyata kulitku kok gak berubah ya? Mungkin kurang lama, 15 menit, 30 menit, sampai dia benar-benar kedinginan, dia tahan badannya. Sampai akhirnya dia ambil sikat mandi. Dia gosok-gosok badannya sampai lecet-lecet semua. Sampai akhirnya dia berteriak, aduh perih sekali kulitku. Mamanya Tambi tiba-tiba langsung mengetuk pintu kamar mandi. Tambi, apa yang kamu lakukan di dalam? Lalu tiba-tiba mamanya buka pintu kamar mandi. Ternyata mendapati si Tambi sudah luka-luka semua badannya. Dia pegang badan anaknya, ternyata anaknya sampai demam. Aduh Tambi, kamu sudah kelamaan berendam. Ayo sini mama bantu.
Mama bantu bersihin busa-busa yang ada di tubuhmu. Aduh, badan kamu jadi demam sekarang. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dengan sabun ini, Tambi? Kenapa badanmu sampai luka-luka begini? Si Tambi sambil menangis dia berkata, Mama, aku sebenarnya kesel sama teman-teman. Habisnya mereka selalu ngejek Tambi. Mereka bilang Tambi si hitam. Kan Tambi sebel. Udah gitu ada lagi yang ngatain Tambi. Ih, salju aja kalah putihnya. Ih, Tambi sakit hati. Pokoknya tahun baru nanti Tambi harus punya kulit yang baru. Tambi gak mau tahu gimana caranya. Tambi sebel sama kulit ini. Oh, begitu rupanya. Mama baru tahu. Ternyata kamu kepengen punya kulit yang putih ya, Nak. Tambi, sebenarnya yang penting itu bukan kulit kita yang putih. Tetapi sesungguhnya hati kita loh yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan itu sudah menciptakan kamu, sudah sungguh amat baik. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga. Mama, apalagi Tuhan yang menciptakan kamu, Dia sayang. Sekalipun kulitmu tidak seperti teman-temanmu yang lain, tapi Tuhan sayang sama kamu. Tetapi apa yang kamu lakukan? Tuhan sudah sayang sama kamu, ternyata kamu tidak bisa menerima tubuhmu, kamu tidak bisa menerima kulitmu. Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Yang salah bukan Tambi, Mama. Yang salah itu teman-teman Tambi. Mereka tuh orang-orang yang berdosa, bukan Tambi. Tambi udah sering ke gereja. Tambi juga tahu baca firman Tuhan, udah sering berdoa. Tapi mereka tuh gara-gara mereka Tambi jadi begini. Mereka yang suka ejek-ejek Tambi, itu artinya mereka berdosa, Ma. Kan gak boleh kayak gitu. Nah, Tambi, kamu sudah menyimpan kekesalan terhadap temanmu saja, itu sudah berdosa. Memang kamu sudah menjadi orang Kristen. Memang benar, kamu sudah rajin beribadah. Gak disuruh sama mama aja, kamu sudah beribadah. Tapi ternyata apa yang ada di dalam hatimu Tuhan tahu. Ternyata kamu masih belum bisa menerima keadaan dirimu. Bahkan ketika teman-teman kamu mengejek, kamu kesel sama mereka. Kamu marah, kamu gak terima dengan kulit tubuhmu. Nah, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Tapi coba Mama tanya sekarang. Apakah benar Tambi sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tambi? Karena kalau kamu sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, hati yang gelap penuh dengan dosa ini sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus menjadi hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang tidak mau menyimpan kekesalan terhadap orang lain. Coba pikir-pikir, sudah belum kamu sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus? Tambi berpikir adik-adik, aku udah pernah ngomong, tapi bener enggak itu sungguh-sungguh kamu ucapkan dalam hatimu? Gimana ya, aku bingung Ma. Sepertinya belum. Nah, itu dia. Mamanya Tambi langsung menjelaskan adik-adik. Jadi Tambi, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita yang gelap ini disucikan oleh darah Tuhan Yesus menjadi hati yang baru. Seperti di dalam kitab Yehezkiel berkata, Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-26 berbunyi, yaitu kamu akan kuberikan hati
hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tambi, tahun baru ini bukan karena kamu harus punya kulit yang baru, bukan juga merengek-rengek minta sepatu baru seperti yang kamu lakukan minggu lalu. Tetapi hati yang baru inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anaknya tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, Roh Kudus menolong dia untuk taat firman Tuhan. Diberikan oleh Tuhan Yesus hati yang taat. Nah, sekarang Mama mau bertanya sekali lagi sama kamu. Maukah kamu menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hatimu? Supaya ketika teman-teman mengejekmu, kamu tidak sakit hati, kamu tidak menyimpan dendam, tapi justru malah mendoakan mereka. Itu hanya bisa dilakukan bagi setiap anak yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Gimana ya, Ma? Gimana ya? Iya sih, aku mau. Aku sadar sebenarnya aku belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Tapi bagaimana caranya supaya hatiku ini putih? Aku mau hatiku yang gelap penuh dengan dosa itu jadi putih. Nah, Tambi, hati manusia yang gelap, hitam penuh dengan dosa itu tidak bisa diputihkan dengan pemutih, apalagi dengan sabun kinclong bisa memutihkan yang paling hitam. Tetapi satu-satunya cara adalah Allah memberikan Tuhan Yesus bagi kita untuk mau mati di kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Itu semuanya Dia lakukan untuk kamu, supaya kamu tidak lagi hidup dalam dosa, supaya hatimu yang tadinya gelap itu menjadi putih, bahkan lebih dari salju. Bagaimana? Apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sekarang? Iya mama, aku mau menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji untuk tidak mau hidup dalam dosa lagi. Nah kalau gitu, ayo kita berdoa. Nah adik-adik, Mama Tambi kemudian mengajak Tambi berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Tambi. Tambi mengikuti mamanya dalam berdoa. Dia berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi juru selamat pribadiku. Aku saat ini mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah aku lakukan. Aku tahu Tuhan tidak senang dengan semuanya itu. Oleh sebab itu, mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah aku perbuat. Dan ajar aku Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadiku, aku berdoa. Amin. Mama, aku sekarang benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku benar-benar tidak mau lagi hidup dalam dosa. Aku juga mau menerima kulit tubuhku ini, sekalipun kulitku hitam, gak seperti teman-teman yang lain,
tapi aku menerimanya karena Tuhan Yesus sudah menciptakan aku dengan sungguh amat baik. Mah, aku ingat satu lagu pujian yang mengatakan Yesus cinta semua anak. Yuk kita nyanyi, Mah. Tambi pengen nyanyi sama Mama. Nah, adik-adik, kita sudah dengar cerita tentang Tambi. Dia mengajak mamanya untuk menyanyikan lagu itu. Yuk kita semua nyanyi. Puji Tuhan, Tambi, kamu sekarang sudah benar-benar menjadi anak yang bertobat, yang mau taat perintah Tuhan. Itu kata Mama Tambi. Jadi mulai sekarang kamu janji ya menjadi anak yang benar-benar taat perintah Tuhan loh. Jangan lagi menyimpan kekesalan, jangan lagi marah kalau diejek. Sebab hati yang baru itu menolong kita untuk menerima keadaan kita. Sekalipun banyak teman-temanmu nanti yang akan mengejek, tapi kamu sudah bisa bersyukur dengan dirimu. Nah, ayo sekarang waktunya istirahat. Kamu tidur ya. Sampai besok kita mau beribadah bersama. Nah, adik-adik, itu tadi bagaimana Tambi mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Hari libur udah usai. 1 minggu kemudian dia harus pergi ke sekolah. Wah, gimana ya? Rasanya dia sangat senang sekali ketika hari pertama datang ke sekolah. Di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dia berjalan dengan sukacita untuk pergi ke sekolah. Adik-adik ingat enggak? Kalau dia punya teman-teman yang banyak sekali suka mengejek Tambi. Kira-kira di tahun yang baru ini mereka mengejek Tambi lagi enggak ya? Kita lihat aja ya. Bagaimana dia berjalan ke sekolah. Aduh, aku senang sekali. Wah, gedung sekolah ini sudah dicat menjadi warna-warna yang lebih cerah. Wah, aku semangat sekali nih mau masuk sekolah hari ini. Tambi datang. Si Item datang, teman-teman, si Item datang. Terdengar suara teman-temannya mulai mengejek. Aduh, bagaimana ya Tambi? Apakah Tambi masih marah kalau diejek sama teman-temannya? Bahkan ada yang bilang, aduh iya ya, salju yang seputih itu aja kalah lo putihnya sama tubuhnya dia. Ya ampun Tambi. Tiba-tiba ada juga temannya yang bilang, bahkan si Blacky yang ada di rumah, aduh kalah putih sama kulitnya Tambi. Ya ampun. Tahun baru bukannya punya kulit baru ya Tambi ini ya. Aduh, Tambi diam aja. Tambi berpikir dalam hatinya, Tuhan, tolong aku. Aku sekarang sudah punya hati yang baru. Aku mau belajar taat. Aku gak mau ngambek. Aku gak mau marah. Aku gak mau dendam.
Tapi memang mereka menyakitkan banget ya omongannya. Tapi enggak. Aku sudah punya Tuhan Yesus yang lebih berharga dari itu semuanya. Yang menganggap aku ciptaan yang paling berharga. Aku ini baik di hadapan Tuhan. Aku tidak mau menyimpan kekesalan lagi. Karena aku sudah punya hati yang baru. Aku maafkan mereka lah. Aku sapa mereka aja. Hai teman-teman, selamat tahun baru buat kalian. Kok Tambi beda ya? Bukannya marah-marah sama kita? Iya. Bukannya nangis langsung pulang peluk mamanya? Enggak ya? Iya. Iya Blacky. Kok Blacky sih? Item, kok Item sih? Iya, iya Item, iya selamat datang Item. Terus aja teman-temannya mengejek. Tapi Tambi tetap bisa sukacita. Sampai jam sekolah pun usai. Di dalam perjalanan pulang, ada satu teman yang namanya Hengki. Dia memiliki anjing yang bernama Blacky. Tadi dia mengejek habis-habisan di sekolah. Katanya bulunya Blacky aja lebih putih daripada Tambi. Aduh, menyakitkan ya adik-adik. Nah, ternyata dalam perjalanan pulang, Hengki ini tetap aja ngejek Tambi. Sambil dia naik sepeda. Dia kebut-kebut sepedanya sambil berkata, Blacky, Item, pulang ya, aku pulang duluan ya. Tiba-tiba dia tidak melihat ke arah depannya. Ada sebuah batu yang ada di jalan itu. Lalu kemudian dia tabrak batu itu sampai akhirnya dia jatuh adik-adik. Dia jatuh dari sepedanya. Aduh mama sakit, mama kakiku berdarah. Aduh adik-adik, si Hengki terluka. Iya, dia ketimpa batu itu juga sepedanya sehingga kakinya luka-luka. Aduh, banyak darah mengalir di kakinya. Wah, dia tengok kanan kiri. Cuma ada Tambi di situ. Dia malu mau minta tolong sama Tambi. Mama, aku terluka ini mama. Coba sekarang adik-adik tebak. Hanya Tambi yang ada di jalan itu. Kira-kira Tambi mau menolong dia enggak ya? Bagaimana menurut adik-adik? Tambi mendekati Hengki. Dia tanya, Hengki, kamu terluka. Hengki sini, aku bantu. Aku bersihin lukamu ya. Lalu kemudian dia mengeluarkan botol minumnya. Dia mengeluarkan tisu. Kemudian dia seka-seka lukanya. Hengki dia bersihkan. Hengki malu banget. Karena dia sudah habis mengejek Tambi. Kemudian Hengki melihat Tambi penuh dengan curiga. Dalam hatinya, jangan-jangan Tambi mau ngapa-ngapain aku nih. Karena aku sudah ngejek dia. Jangan-jangan dia mau menambah lukaku nih. Tambi jangan pegang aku dong. Tambi jangan pegang aku. Enggak apa-apa kata Tambi. Aku mau membersihkan lukamu. Oh iya, rumah kamu di mana Hengki? Biar aku antar kamu pulang ke rumah. Rumahku deket situ sih. Cuman tinggal belok gang situ. Aku sudah sampai. Sebentar lagi sampai kok. Gak apa-apa deh. Kamu pergi aja Tambi. Gak apa-apa. Enggak, aku mau mengantar kamu pulang. Karena sepertinya kamu tidak bisa lagi naik sepeda. Kamu harus digotong. Tapi aku gak kuat gotong kamu. Gimana ya? Aku peluk kamu aja deh. Aku bawa kamu pelan-pelan pulang ke rumah ya. Tambi,
Kok kamu baik banget sih, kata Hengki. Lalu mereka berdua sampai di rumahnya Hengki. Mama Hengki kaget. Hengki, ada apa ini? Kenapa badanmu luka-luka begini? Lalu Hengki cerita, Ma, Hengki tadi nabrak batu di jalan. Karena Hengki gak lihat ke depan ketika Hengki naik sepeda. Kenapa kamu bisa sampai gak memperhatikan jalan? Karena Hengki tadi ngejek-ngejek Tambi. Ngejek Tambi, kata mamanya. Ngejek apa? Iya, Hengki bilang, Bleki pulang dulu ya, Bleki pulang dulu ya. Aduh Hengki, kamu panggil Tambi dengan Bleki, itu tidak sopan. Aduh, masa kamu samakan dengan anjingmu? Hengki, itu sungguh tidak sopan, itu tidak baik. Ayo sekarang kamu minta maaf sama Tambi. Kamu harus minta maaf karena kamu sudah memanggil Tambi dengan sebutan seperti itu. Iya Mbak, aku sadar aku salah. Tambi, maafkan Hengki ya. Hengki salah sudah ngejek-ngejek kamu. Mulai sekarang Hengki janji deh gak ngejek-ngejek kamu lagi. Karena ternyata kamu baik Tambi. Kamu gak dendam sama aku, tapi justru nolong aku. Terima kasih ya Tambi. Tambi menjawab, iya teman, gak apa-apa kok. Karena sekarang aku sudah punya hati yang baru. Sehingga aku diajar untuk tidak menyimpan dendam. Gak lagi kesel kalau teman-teman ngejek. Memang kulitku seperti ini. Ini pemberian Tuhan, jadi harus aku syukurin. Oh gitu ya. Gimana caranya supaya mendapatkan hati yang baru itu seperti kamu? Nah, aku mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menghapus semua dosaku. Dia mau mati di kayu salib untuk menyucikan dosaku dengan darahnya. Sehingga hatiku yang gelap menjadi putih. Wah, senang sekali ya kalau punya Tuhan Yesus di dalam hati kita, kata Hengki. Iya, yuk sekarang kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Hengki. Iya, aku mau. Nah, mulai saat itu Hengki juga mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya. Adik-adik, kita sudah dengar dua kisah tentang Tambi maupun Hengki. Mereka semua sudah mengambil keputusan untuk percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa mereka dan memberikan kepada mereka hati yang baru supaya mereka tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi mereka mau taat firman Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Minggu yang lalu kita sudah buat janji ya di hadapan Tuhan untuk janji setia, janji taat. Tapi apakah itu sungguh-sungguh keluar dari hatimu? Apakah itu sungguh-sungguh kamu lakukan? Nah, di tahun yang baru ini kita percaya bahwa ketika kita sudah bertobat, kita diberikan hati yang baru. Itu yang lebih penting untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan senangi. Dan tidak mau melakukan apa yang tidak Allah sukai. Allah tidak suka anak-anaknya berbuat dosa. Oleh sebab itu, seperti Tambi tadi,
Tapi percaya bahwa ketika dia sudah punya hati yang baru, dia pun juga bisa taat, bahkan bisa jadi berkat buat teman-temannya. Nah, hari ini Cici akan mengajak kalian untuk membaca satu firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita. Terambil dari Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 bagian A saja. Kita akan baca sebanyak 2 kali ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26a. Sekali lagi ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26a. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita bahwa ketika kita memiliki hati yang baru, tentu saja kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Nah, yuk sekarang Cici akan mengajak kita untuk berdoa mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami sudah percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang baru. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami di tahun yang baru ini kami memiliki hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran firman-Mu, hati yang mau melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau senang dengan kami, bahkan kami juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa sebenarnya di tahun yang baru ini bukan kita harus punya baju yang baru. Bukan juga sepatunya harus baru. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita memiliki hati yang baru. Hati yang sudah disucikan oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki sifat-sifat yang baik. Mau melakukan firman Tuhan. Gitu Ci. Ya, adik-adik diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, amin ya. Dengan firman Tuhan ini kita mau meresponinya dengan menyanyikan pujian Yesus Cinta Semua Anak. Dengan adik-adik bisa memberikan persembahan yang tadi sudah dikumpulkan. Nanti jikalau gereja sudah kembali dibuka, kalian bisa membawanya ke gereja ya. Kita menyanyikan pujian ini, Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yuk kita akan berdoa bersama. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Ci berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya.
Kami juga bersyukur Kami juga bersyukur untuk firman-Mu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami yang mengingatkan kami di tahun yang baru di ini tahun yang baru ini. kami harus Kami harus memiliki hati yang baru, memiliki hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau taat, hati yang mau menjalankan firman-Mu, hati yang mau menjalankan firman-Mu, hati yang mau menjauhkan dari dosa. hati yang mau jauh daripada dosa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. ajar kami Ajar kami untuk menjadi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang semakin menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berdoa, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita nyanyikan Bapak terima kasih. Selamat Selamat hari Minggu hari Minggu, adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.